Halo, jumpa lagi bersama Top Creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar-dasar teguran pedoman komunitas pada YouTube. Jadi, dasar-dasar pedoman komunitas pada YouTube tersebut, mari kita simak videonya. Pada komunitas YouTube tersebut, apa yang dimaksud dengan komunitas pada YouTube, dan hal-hal yang terjadi pada saat kita menemukan pelanggaran pada pedoman komunitas, dan apa saja peringatan yang diberikan kepada apabila kita melanggar pedoman komunitas, dan berapa kali kita akan mendapat teguran apabila melanggar pedoman komunitas tersebut. Mari kita simak videonya sampai selesai. Dasar-dasar teguran pedoman komunitas pada YouTube. Yang baru bergabung pada channel ini, silakan klik like, subscribe, dan jangan lupa diaktifkan tanda loncengnya, karena di sini teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi pengalaman seputar YouTube. Oke, jangan sungkan-sungkan untuk like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, karena hal tersebut tidak akan mengurangi data dan kuota teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut saja di sini. Untuk teman-teman semuanya, apa yang dimaksud dengan pedoman komunitas, yaitu aturan mengenai tata cara berperilaku di YouTube. Jadi, bagaimana tata cara berperilaku teman-teman semuanya di YouTube? Jika konten teman-teman semuanya melanggar pedoman komunitas, maka channel akan menerima teguran dari pihak YouTube. Jadi apabila channel kita melanggar pedoman komunitas, maka akan mendapat teguran dari komunitas daripada pihak YouTube. Jadi teguran tersebut bisa merupakan konten yang dihapus untuk alasan selain pelanggaran terhadap pedoman komunitas, misalnya karena keluhan privasi dari pihak pertama atau perintah daripada pengadilan. Dalam kasus ini, teman-teman tidak akan menerima teguran apabila terjadi pada kasus ini pada teman-teman semuanya. Jadi ini sudah dikatakan oleh YouTube, konten yang dihapus selain pelanggaran pada komunitas adalah karena keluhan dari privasi, yaitu privasi daripada seseorang atau perusahaan atau pihak lain, atau dari pihak pertama, atau dari perintah dari pengadilan. Apabila teman-teman semuanya sudah mempunyai kasus pada hal tersebut, maka akan dihapus channel teman-teman semuanya apabila melanggar daripada hal tersebut. Setelah itu, hal-hal yang terjadi saat teman-teman semua menerima teguran, itu hal yang terjadi pada saat menerima teguran, yaitu teman-teman semua akan diberi tahu melalui email, dan juga teman-teman dapat memilih agar notifikasi dikirim kepada teman semua melalui notifikasi di komputer dan perangkat seluler, dan di setelan channel, ada pada setelan channel. Jadi pihak YouTube juga akan memberitahu teman-teman semuanya melalui konten apa yang dihapus, kebijakan mana yang dilanggar, dan bagaimana dampaknya pada channel teman-teman semua apabila melanggar, dan apa yang dapat teman-teman lakukan selanjutnya. Nah, jadi apabila teman-teman melanggar pada ketentuan YouTube atau kebijakan komunitas, maka akan mendapat teguran dari pihak YouTube. Jadi mungkin saja konten kita dihapus, konten apanya yang tentang apa konten kita tersebut yang dihapus akan diberikan oleh pihak YouTube terlebih dahulu pemberitahuan kepada kita. Setelah itu, kebijakan mana yang dilanggar, jadi misalnya pelecehan atau mungkin kekerasan yang berisi pada konten teman-teman semua, itu akan terjadi penghapusan oleh YouTube, dan itu akan diberitahu kepada pemilik channelnya. Setelah itu, bagaimana dampaknya pada channel teman-teman semuanya, itu
diterangkan melalui email oleh YouTube bahwa dampak atau akibatnya pada channel kita dan apa yang dapat kita lakukan atau teman lakukan untuk selanjutnya. Hal ini mengatakan maksudnya di sini adalah apa yang dapat Anda lakukan di sini adalah untuk selanjutnya ini untuk kita lakukan, bisa kita lakukan banding terhadap apabila kita memang benar-benar tidak melanggar peraturan tersebut. Jadi YouTube memberi kesempatan kita untuk melakukan hal selanjutnya. Nah, jadi di sini jika konten melanggar pedoman komunitas YouTube, berikut pengaruhnya terhadap channel teman-teman semuanya. Jadi apabila melanggar komunitas akan berpengaruh pada channel teman-teman semuanya, bisa berupa peringatan. Nah, di sini dikatakan oleh pihak YouTube mengerti bahwa kesalahan dapat terjadi dan Anda tidak berniat untuk melanggar kebijakan pada YouTube tersebut. Jadi itulah makanya sebabnya pelanggaran pertama biasanya hanya peringatan. Teman-teman hanya mendapatkan satu peringatan dan peringatan ini tetap ada di channel teman-teman semuanya. Jika konten teman-teman kembali ditemukan melanggar pedoman komunitas, maka teman-teman akan menerima teguran. Terkadang satu kasus penyalahgunaan berat akan mengakibatkan penghentian channel. Nah, di sini apabila berat masalah kita maka dilakukan penghentian channel. Jadi channel kita akan dihapus tanpa ada peringatan. Itu kalau mengalami atau kita melakukan pelanggaran berat, maka channel kita akan dihentikan atau dihapus oleh pihak YouTube. Namun jika menurut teman-teman semua telah melakukan kesalahan, teman-teman dapat mengajukan banding terhadap peringatan tersebut. Nah, jadi YouTube juga memberi kesempatan kepada kita untuk mengajukan banding terhadap peringatan tersebut. Nah, jadi silakan kita lakukan banding terhadap peringatan tersebut. Di YouTube tidak kaku di sini, juga YouTube memberikan kesempatan kepada kita. Juga yang pertamanya YouTube mendapati konten. Ini tujuan pertama. Teguran pertamanya adalah jika pihak YouTube mendapatkan konten teman-teman semua tidak mematuhi kebijakan, maka untuk kedua kalinya akan menerima teguran. Nah, jadi saya katakan di sini jika pihak YouTube mendapati konten teman-teman semua tidak mematuhi kebijakan YouTube untuk kedua kalinya, maka teman-teman akan menerima teguran. Teman-teman menerima kedua kalinya, jadi teman-teman akan menerima teguran untuk kedua kalinya. Teguran ini berarti teman-teman tidak akan diizinkan untuk melakukan hal berikut selama 1 minggu. Itu kita tidak bisa mengupload video, live streaming, dan story. Jadi kita tidak melakukan hal tersebut selama 1 minggu. Setelah itu memulai live stream terjadwal juga tidak bisa. Ini mungkin bagi yang profesional, mungkin para yang telah senior menjalankan YouTube mungkin sering melakukan live streaming ini. Bagi yang pemula mungkin tidak melakukannya, jarang. Setelah itu menjadwalkan video untuk ditayangkan secara publik juga tidak bisa. Menjadwalkan video tayang secara publik juga tidak bisa. Membuat Premiere juga tidak bisa apabila terjadi pelanggaran. Jadi menambahkan cuplikan ke Premiere atau live stream juga mendatang juga tidak bisa. Membuat thumbnail posting atau postingan komunitas, membuat atau mengedit atau menambahkan kolaborator ke playlist, menambahkan atau menghapus playlist dari halaman tonton menggunakan tombol simpan. Jadi semuanya sama juga dengan kita tidak bisa berbuat apa-apa pada channel kita.
Konten publik terjadwal di setel ke pribadi selama masa penalti. Jadi teman-teman harus menjadwalkan ulang konten tersebut saat periode pembekuan berakhir. Nah, setelah periode 1 minggu, maka YouTube otomatis memulihkan hak istimewa penuh, tetapi teguran akan tetap ada di channel selama 90 hari. Jadi teguran akan tetap selama 90 hari, jadi akan tetap berada pada channel kita selama 90 hari. Itu sebagai peringatan bagi kita. Teguran keduanya adalah jika teman-teman semua menerima teguran kedua dalam periode 90 hari yang sama dengan teguran pertama, maka teman-teman tidak akan diizinkan untuk memposting konten selama 2 minggu. Jadi selama 390 periode 90 hari yang sama dapat teguran, maka tidak diizinkan untuk memposting konten selama 2 minggu. Nah, jadi jika tidak ada masalah lebih lanjut setelah periode 2 minggu, yaitu akan otomatis memulihkan hak istimewa penuh. Setiap teguran tidak akan berakhir hingga 90 hari setelah dikeluarkan. Jadi apabila mendapat teguran, kita akan menerima selama 90 hari ini. 90 hari ini teguran akan kita dapati masa tenggangnya. Jadi kita tidak boleh melanggar kedua kalinya dalam 90 hari tersebut. Setelah itu teguran ketiga, jika teman-teman semua menerima 3 teguran dalam periode 90 hari yang sama, nah, channel akan dihapus secara permanen. Jadi selama dapat teguran selama 90 hari dengan waktu yang sama, 90 hari ini dapat 3 teguran, maka channel akan dihapus secara permanen dari YouTube. Setiap teguran tidak akan berakhir hingga 90 hari setelah dikeluarkan. Jadi apabila sudah dapat teguran pertama, maka teman-teman semua harus berhati-hati dalam hal tersebut. Jangan sampai terjadi teguran ketiga, karena itu bisa mengakibatkan penghapusan pada channel teman-teman semuanya. Di sini juga pihak itu mengatakan penghapusan konten tidak akan menghapus teguran. Nah, ini lebih kerasnya lagi, penghapusan konten tidak akan bisa menghapus teguran. Walaupun kita hapus konten kita, maka teguran akan tetap terjadi pada channel kita. Misalnya terjadi pelanggaran pada konten, walaupun pelanggaran tersebut pada konten tetapi tidak bisa hilang karena konten tersebut dihapus. Jadi pihak YouTube juga dapat mengenakan teguran komunitas pada konten yang dihapus. Teman-teman semua dapat mempelajari lebih lanjut kapan YouTube mempertahankan konten yang dihapus di kebijakan privasi pihak YouTube tersebut. Di sini juga channel artis resmi akan ditangguhkan dan menjadi channel standar jika menerima teguran pedoman komunitas. Nah, jadi channel artis, jadi channel yang tampil pada akunnya. Hal yang harus dilakukan saat menerima teguran, apabila teman-teman semuanya menerima teguran, apabila teman-teman semuanya menerima teguran, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi pihak YouTube ingin membantu agar dapat terus menggunakan YouTube. Jadi ingat untuk melakukan hal-hal berikut. Pertama kali adalah pelajari pedoman komunitas. Nah, jadi pihak YouTube memastikan konten teman-teman semua mematuhi kebijakan daripada YouTube. Setelah itu, jika channel teman-teman semua menerima teguran dan menurut teman-teman pihak YouTube telah melakukan kesalahan, maka diberitahukan kepada teman-teman, juga akan bisa memberitahukan kepada pihak YouTube. Jadi teman-teman dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut. Nah, jadi kita disediakan uang banding pada
teguran atau kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada teman-teman semua atau kepada pemilik akun channelnya tersebut. Setelah itu YouTube atas kebijakannya sendiri juga berhak membatasi kemampuan kreator untuk membuat konten. Akun teman-teman semua mungkin dinonaktifkan atau dibatasi dalam menggunakan fitur YouTube apapun. Jadi mungkin teman-teman akan dinonaktifkan dan dalam penggunaan fitur YouTube apapun apabila teman-teman mempunyai atau mendapati teguran dari pihak itu. Jika hal ini terjadi, maka teman-teman dilarang menggunakan channel lain untuk mengakali pembatasan ini. Jadi kita memakai data sama, membuat channel lain juga tidak bisa pada akun kita tersebut. Larangan ini berlaku selama pembatasan tetap aktif di akun teman-teman semuanya. Apabila masih aktif pelarangan ini, maka tidak bisa dilakukan. Berarti tidak ada ampunnya bagi kita apabila terjadi pelanggaran pada akun kita dan tetap aktif pada akun kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pelanggaran terhadap pembatasan ini dianggap sebagai pengelakan berdasarkan persyaratan layanan dari pihak YouTube dan dapat menyebabkan penghentian akun teman-teman semuanya. Jadi ini adalah informasi yang didapat daripada YouTube yang dibacakan. Jadi teman-teman semua, terutama bagi para YouTuber pemula, silakan ditonton video ini, tidak perlu ditonton juga nggak apa-apa, dan taruh HP-nya, tidur sambil tidur dengarkan video ini juga bisa kita menambah wawasan dan mengingat-ingat kembali peraturan-peraturan daripada itu. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.